kejahatan besar dan sistemik yang berlangsung di Laut Indonesia. Data geografis, modus operandi penyelundupan, perampokan kekayaan laut, hingga penghilangan peran strategis Menteri Susi Pujiastuti oleh Luhut Panjaitan dan Jokowi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pertama, kekuatan laut Indonesia yang diincar dunia. 1. Luas laut Indonesia. Total luas laut Indonesia, 6,4 juta kilometer, sekitar 63% dari total wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau. 2. Panjang garis pantai Indonesia, 108.000 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Bandingkan, Kanada, sekitar 202.000 km. Indonesia, sekitar 108.000 km. Rusia, sekitar 37.000 km. Amerika Serikat, sekitar 19.000 km. Australia, sekitar 25.000 km. Kedua kejahatan di Laut Indonesia. 1. Penyelundupan narkoba lewat laut. 80% narkoba ke Indonesia masuk lewat jalur laut. Titik rawan, Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Riau, Batam, Papua, dan perairan dekat Filipina. Modus, menggunakan kapal ikan, kapal kecil, bahkan kontainer kapal niaga besar. 2. Pencurian ikan oleh kapal asing. Setiap tahun Indonesia kehilangan lebih besar dari 100 triliun rupiah akibat pencurian ikan. Negara pelaku, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, China. Modus, ilegal, unreported, unregulated IUU fishing. Ratusan kapal asing setiap bulan memasuki ZEE Indonesia secara ilegal. 3. Penyelundupan pasir laut. Pasir laut Indonesia dijarah besar-besaran untuk reklamasi Singapura, Pulau Jurong, Tuas, Marina Bay. Proyek properti di Dubai dan Malaysia. Pasir dari Riau, Bintan, Natuna, Bangka disedot dan dikapalkan. Puluhan pulau hilang dari peta karena tambang pasir laut ilegal. 4. Penambangan ilegal di laut. Pasir timah, emas laut, pasir besi, nikel bawah laut ditambang liar. Lokasi, Bangka Belitung, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Utara. Perusahaan pelaku, banyak menggunakan nama lokal, tetapi pemiliknya asing, terutama dari China. 5. Penyelundupan TKA tenaga kerja asing lewat laut. Tenaga kerja asing ilegal, mayoritas dari China, diselundupkan lewat laut ke tujuan Morowali, tambang nikel, Konawe, Papua, Kalimantan Utara. Banyak yang tidak tercatat dalam imigrasi, karena masuk lewat pelabuhan kecil dan perahu nelayan. 6. Pencurian air laut untuk komersial. Air laut kaya garam dan mineral dicuri untuk produksi garam industri ilegal, bahan kosmetik, magnesium, litium. Air laut dari Indonesia dijual dalam kemasan mahal ke Jepang, Korea, Eropa. 7. Pencemaran dan pembiaran limbah laut. Limbah tambang, limbah industri, minyak tumpah dibuang ke laut tanpa penegakan hukum. Pelaku, kapal tanker internasional, perusahaan tambang nikel dan emas. 8. Penyelundupan sumber daya alam laut rempah-rempah, biota laut langka. Penyu, karang laut, teripang, kuda laut, lobster, kepiting bertelur diselundupkan secara brutal. Tujuan utama, Vietnam, China, Hong Kong. Nilai satu ekor lobster bertelur bisa mencapai 1 juta rupiah sampai 3 juta rupiah di pasar gelap luar negeri. 3. Perjuangan dan pemberhentian Menteri Susi Pujiastuti. 1. Aksi tegas Menteri Susi, tahun 2014 sampai tahun 2019. Satu persatu kebijakan dan aksi nyata. Penenggelaman 556 kapal asing ilegal. Moratorium izin kapal asing. Transparansi kapal dan awak, vessel monitoring system. Larangan ekspor benih lobster ke luar negeri. Penertiban tambang laut dan penghentian reklamasi ilegal. 2. Nama-nama kapal yang ditenggelamkan. Beberapa yang tercatat. KM Viking, berbendera Nigeria, ditenggelamkan di Pangandaran. KM Silver Sea 2, kapal pencuri dari Thailand. KM Sunrise Glory, kapal Taiwan, Vietnam bawa 1 ton sabu. 3. Kejanggalan pengangkatan menteri baru. Susi tidak dilanjutkan oleh Jokowi periode kedua. Diduga karena mengganggu kepentingan kartel laut. Luhut Binsar Panjaitan diduga berada di balik pemberhentian.
Luhut sangat pro terhadap investor tambang dan reklamasi. 4. Kehilangan arah penjagaan laut. Setelah Susi, tidak ada lagi penenggelaman kapal. IUU Fishing meningkat kembali, namun tidak diberitakan. IUU itu singkatan dari ilegal sama dengan ilegal melanggar hukum. Contoh, kapal asing mencuri ikan tanpa izin. Unreported sama dengan tidak dilaporkan, artinya hasil tangkapannya tidak dilaporkan ke negara kita, sehingga tidak bayar pajak, tidak ada data. Unregulated sama dengan tak diatur, mereka pakai alat tangkap yang dilarang, seperti trawl pukat harimau, yang merusak laut. Contoh nyata IUU di Indonesia. Kapal dari Thailand, Vietnam, China masuk ke laut Indonesia tanpa izin atau ilegal. Mereka nangkap puluhan ton ikan tapi nggak lapor ke otoritas pelabuhan atau unreported. Mereka pakai alat tangkap yang merusak terumbu karang, menyapu abis laut atau unregulated. Akibatnya, nelayan Indonesia kalah saing. Laut kita rusak. Negara rugi ratusan triliun rupiah tiap tahun. Harga ikan mahal di pasar karena ikan kita dicuri asing dan dijual kembali ke kita. IUU Fishing adalah cara-cara mencuri ikan di laut Indonesia yang dilakukan secara melanggar hukum, tanpa laporan resmi, dan pakai cara yang merusak. Laut Indonesia kini tampak tenang, padahal dijarah dalam senyap. 4. Pertanyaan kritis untuk rakyat dan pemerintah. Mengapa menteri yang membela laut Puji Astuti justru disingkirkan? Mengapa setelah Puji Astuti tidak ada lagi kapal asing ditenggelamkan? Apakah Luhut dan jaringan oligarki tambang laut sedang menjalankan agenda penguasaan laut secara diam-diam? Mengapa media nasional bungkam terhadap kejahatan kelautan skala besar ini? Mengapa Presiden Jokowi diam saat pulau-pulau kecil habis dijual diam-diam? V. Penting laut Indonesia bukan milik asing. Jika daratan kita dikuasai cukong-cukong tambang dan mafia properti, maka laut kita pun kini telah jatuh ke tangan kapal-kapal asing, TKA tenaga kerja asing ilegal, dan penghisap pasir laut. Inilah kolonialisme baru, di bawah ombak.